Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim, BP 191151-2014 dari kelas Praktikum Orkom Shift 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi prosesor sederhana. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam programnya dan bentuk wave-nya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu prosesor sederhana. Prosesor merupakan suatu komponen pada komputer yang bertugas sebagai pengendali dan pengolah data yang terdapat pada komputer. Di sini dapat dilihat ada skema dari prosesor sederhana di mana ia memiliki beberapa komponen, yaitu pertama PC atau yang sering disebut program counter, yang kedua instruction memory, yang ketiga instruction decoder, lalu ada control, lalu ada immediate extender, register bank, MUX, dan ALU. Di sini kita akan bahas tentang program counter, instruction memory, dan instruction decoder. Lalu apa saja tugas dari ketiga komponen tersebut? Ketiga komponen tersebut bertugas sebagai pengolah data masukan, di mana program counter ditugaskan untuk menentukan instruksi dari instruction memory yang akan dieksekusi oleh prosesor nantinya. Kalau instruction memory tugasnya untuk menyimpan kode program yang akan dilakukan oleh prosesor pada format biner. Kalau instruction decoder biasanya mendekode hasil bacaan dan memecahnya menjadi beberapa output, yaitu opcode, immediate, register address B, register address A. Sebelum kita masuk ke dalam contoh dari source code PC modul, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa format instruksi yang akan kita pakai. Di sini dapat dilihat bahwa ada dua jenis format instruksi. Yang pertama yaitu register, yang kedua immediate. Kedua instruksi ini memiliki 9 bit total untuk instruksinya, di mana terdapat perbedaan pada pembagiannya, di mana kalau register terdapat opcode, register A dan register B, sedangkan untuk format immediate menggunakan opcode, register A dan immediate. Kita langsung masuk ke dalam hal yang akan kita bahas, di mana kita akan mengubah instruksi atau soal ini menjadi bahasa mesin. Baiklah, di sini saya telah membuat tata caranya, di mana yang pertama saya lakukan add immediate register 0 dengan 3, sehingga nantinya nilai register 0 akan menjadi 3. Lalu selanjutnya add immediate lagi untuk register 0 dan nilai 4, yang nantinya register 0 akan bernilai 4 tambah 3, yaitu 7. Lalu selanjutnya dilakukan lagi add immediate pada register 0 untuk nilai 2, dimana nantinya nilai yang sudah terdapat pada register 0 tadi yang 7 ditambah dengan 2, yaitu 9. Lalu kita buat untuk register kedua, dimana add immediate R1 atau register 1 dengan nilai 1. Lalu selanjutnya kita lakukan lagi add immediate register 1, mohon maaf ini terjadi kesalahan, ditambah dengan nilai 6, dimana nantinya 6 tambah 1 sama dengan 7. Lalu untuk mengurangnya kita lakukan instruksi sub atau pengurangan, dimana R0, R1, dimana nantinya R0 kurang R1 hasilnya akan disimpan pada R0. Nah, lalu untuk mengubah jadi bahasa mesin, di awalnya kita perlu melihat opcode-nya terlebih dahulu. Kita lihat di sini kita memakai instruksi add tipe immediate sehingga opcode-nya bernilai 100. Sehingga dapat dilihat di awalnya kita telah memasukkan nilai 100. Nah, untuk sub sendiri kita menggunakan yang tipe register sehingga opcode-nya bernilai 001. Lalu untuk bagian kedua ini
kita menentukan jenis registernya. Di sini kita menggunakan register 0, sehingga kita membuat nih 0, 0, 0. Sedangkan untuk register 1 ini, kita gunakan 001, yang menandakan itu adalah register R1. Nah, untuk yang sub, kita menggunakan 0 karena hasilnya akan disimpan pada register 0. Nah, untuk yang di belakang ini, kita jadikan sebagai nilainya, di mana ini terdapat kesalahan, yang ini seharusnya di atas. Nah, ini 3. Nah, sesuai dengan nilainya, 3 diubah menjadi bilangan biner. Lalu kalau 2 kayak gini, ini untuk 4, ini untuk 1, dan ini untuk 6. Nah, nanti hasil pengurangannya kita lihat di sini, di mana 9 kurang 7 sama 2. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang source code-nya. Di sini saya sudah membukanya, di mana kita menamainya dengan nama modul PC. Kita akan mendeklarasikan yang pertama adalah clock, yang kedua reset, yang ketiga override, yang keempat address in, yang kelima address out. Di sini kita mendeklarasikan panjang dari address-nya, di mana sini saya membuatnya sebanyak 8 bit. Lalu setelah itu kita lakukan penginputan nilai clock, penginputan nilai reset, dan nilai override sebagai bilangan inputan. Nah, untuk address input, di sini kita menjadikannya panjang address tadi dikurang dengan posisi bit pada 0 dan 1, yang nantinya akan dijadikan nilai address in. Untuk address in ini hanya digunakan untuk instruksi bertipe jump atau branch. Jadi kalau misalnya instruksinya register atau yang lain, tidak menggunakan address in ini. Untuk address out-nya akan dijadikan sebagai output, sama seperti sebelumnya, di mana panjang dari address tadi dikurang dengan bilangan bit pada posisi 1 dan 0. Di sini kita juga mendefinisikan registernya, di mana dijadikan adder. Lalu terdapat sebuah fungsi di mana jika nilai clock terus naik atau meningkat, maka jika resetnya bernilai 1, maka seluruh nilai pada address akan bernilai 0. Namun, jika override bernilai 1, nilai pada address akan sama dengan address in. Dan jika kedua fungsi tersebut tidak terpenuhi, maka nilai address akan bernilai address ditambah 1, atau di bit paling belakangnya akan ditambah dengan angka 1. Nantinya nilai address out akan sama dengan nilai address. Baiklah, langsung saja kita simulasikan. Ini saya akan membuka PC. Lalu kita add menjadi web. Nah, sudah terlihat di sini. Lalu saya setting clock-nya menjadi 1 dan reset-nya menjadi 1 juga. Dan override kita buat menjadi 0 karena kita belum menggunakannya. Kita buat 0. Lalu kita start, dan dapat dilihat bahwa nilainya 0 karena nilai dari reset sama dengan 0, sehingga nantinya menghasilkan nilai 0. Lalu kita coba jika resetnya
bernilai 0 sekarang. Dapat dilihat bahwa hasilnya akan menjadi 1, hasil keluarannya 1 karena sekarang resetnya 0, sehingga berdasarkan source code tadi, jika nilai resetnya 0, maka either out dan address-nya akan bernilai ditambah 1 di akhirnya. Lalu jika kita lanjutkan, dapat dilihat sekarang nilainya menjadi 2. Jika dilanjutkan lagi menjadi 3, dan begitu seterusnya. Karena nilai dari reset mempengaruhi outputannya. Jika resetnya bernilai 1, maka nantinya bilangan tersebut atau bilangan binernya akan bernilai 0 semua. Lalu apa yang terjadi jika override-nya kita buat 1? Dan kita dapat lihat sini terjadi kegagalan karena kita tidak mempunyai nilai untuk tipe jump atau branch. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah tentang model RAM. Di sini kita pertama-tama mendeklarasikan dulu hal-hal yang akan kita gunakan, di mana yang pertama adalah clock sebagai input, lalu address sebagai input, data in, data out, dan W atau write enable atau read enable. Biasanya W ini ditentukan oleh control unit, apakah ingin write data atau hanya meread-nya saja. Di sini kita buat parameternya di mana panjang dari data sebanyak 9 bit, panjang dari address sebanyak 8 bit, dan kedalaman RAM yaitu lebih kecil dari 1 saat either write. Di sini terdapat input port yaitu untuk clock, address, write enable, dan data in. Lalu nilai keluarannya atau output dari RAM nantinya yaitu data out. Nah, untuk variabel yang nantinya akan diketahui oleh program counter, di sini ada data out dan memori. Karena di sini kita tidak menggunakan data out, maka W-nya sama dengan 0. Di sini kita akan menginisialisasi atau memulai program dari blok memori, di mana diawali dengan menampilkan display dengan nama initialize the RAM yang akan terlihat pada transkrip di pojok bawah. Lalu nantinya setelah itu program akan membaca teks atau memori dari program txt yang nantinya akan dimasukkan ke dalam mem. Yang dimaksud pada program txt tadi adalah ini yang mana yang kita sudah buat sebelumnya, yang bahasa mesin ini sama seperti ini. Lalu jika memorinya melakukan fungsi write, maka clocknya akan selalu meningkat atau naik. Lalu jika W atau W-nya bernilai 1, maka memori akan write atau menyimpan data in di address. Nah, kalau untuk meread atau membaca memori, maka clocknya akan selalu bernilai 1 atau meningkat terus. Jika W-nya bernilai 1, maka sama dengan data out sama dengan memory address, yaitu memory address yang telah kita tulis pada memory write tadi. Baiklah, langsung saja kita simulasikan. Kita ambil RAM. Kita masukkan ke wave. Nah, sudah tampil. Di sini pertama-tama kita buat clocknya menjadi 1.
lalu W-nya kita buat 0 aja dulu, lalu data in dan address. Kalau berdasarkan ini dapat dilihat bahwa address-nya itu sama dengan address out dari program counter, dan data in-nya bernilai 9 bit. Untuk data in ini kita isi dengan program txt tadi, kita ambil yang paling atas dulu, lalu kita masukkan nilainya. Nah, untuk address sendiri, karena ini program yang terpisah, jadi kita buat aja sendiri. Contoh saja misalnya 0000001. Nah, misalkan saja ini addressnya. Setelah itu kita run. Nah, dapat dilihat bahwa tidak ada data keluaran karena W-nya di sini saya buat dengan 0. Lalu jika kita coba W-nya dengan 1, kita stop dulu, lalu kita mulai lagi, dapat dilihat bahwa ada keluaran dari data out, namun tetap tidak terbaca. Lalu jika kita set nilai dari data outnya itu dengan 000, dapat dilihat bahwa ini 00 tapi data in-nya tak ada. Lalu coba kita dengan yang data in yang kedua, kita force ganti. Nah, dapat dilihat data in-nya ini, tapi sayangnya data out dan RAM out-nya nggak ada keluar karena sepertinya terjadi kesalahan. Kalau kita coba ganti address-nya dengan nilai dilihat masih tidak ada. Baiklah, selanjutnya saya akan bahas tentang instruction decoder. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, instruction decoder ini berfungsi untuk mendekode instruksi menjadi beberapa pecahan seperti opcode, register address A, register address B, dan immediate. Nah, di sini pada source code-nya kita deklarasikan dulu instruction in sebagai input, opcode sebagai input, register address A sebagai input, register address B sebagai input, dan immediate sebagai input. Nah, untuk nilai instruction in-nya kita mengambil dari yang dapat kita lihat di sini dari data out yang dihasilkan oleh RAM. Yang mana data itu bernilai 9 bit dari 0, dari bit posisi 0 sampai bit posisi 8. Nah, untuk outputnya sendiri nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian, di mana opcode mendapatkan 3 bit, lalu yaitu dari posisi 0, 1, 2 paling awal, lalu register address A dan register address B mendapatkan 3 bit juga, di mana itu posisinya yang tengah, yang di sini. Ini yang di tengah ini untuk register address A dan B-nya. Dan nantinya untuk immediate mendapatkan bit paling akhir, yang dapat dilihat pada paling belakang ini merupakan immediate-nya. Nah, lalu kita assign yang bit yang 9 bit tadi kita bagi-bagikan untuk opcode, register address A dan register address B, dan immediate. Seperti yang saya lihatkan pada contohnya yang ini. Nah, dapat dilihat bit ke-8 sampai ke-6, yang posisi 8 sampai 6 yang paling awal ini kita jadikan untuk opcode. Lalu register address A
kita yang 3 buah ini dari posisi 3 sampai 5. Dan untuk register address B dan immediate, posisinya paling terakhir ini, yang 3 buah. Dari posisi 0 sampai 2, yaitu 110 ini. Lalu kita simulasikan saja langsung. Encoder. Nah, sudah masuk. Untuk nilai inputan dari instruction decodernya, kita bisa mengambil dari program TXT tadi. Kita masukkan yang pertama. Nah, lalu kita run. Dapat dilihat ini sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang paling atas untuk opcode, yang ini untuk register address A, yang ini register address B, dan ini immediate-nya. Kita cobakan sekali lagi yang paling bawah. Kita force lagi. Nah, dapat dilihat terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Lalu kita cobakan lagi. Untuk yang ketiga. Ini dapat dilihat. Karena nilai opcode-nya sama, jadi di sini dapat dilihat bahwa ini 0, 0 saja karena ini sama 1 semuanya. Ini dapat dilihat pada penjelasannya. Nah, untuk yang keempat, kita masukkan lagi yang keempat. False, nilainya jadi ini. Untuk yang keempat, nilai address A-nya sama dengan yang sebelumnya. Kalau yang kelima, ya. Nah, nilai opcode-nya berbeda karena instruksi 001 biasanya digunakan untuk tipe register untuk pengurangan. Selanjutnya kita akan bahas tentang program dari Simple MIPS. Nah, di sini modul Simple MIPS-nya kita mendefinisikan dua buah hal, yaitu clock dan reset sebagai inputannya. Untuk clock dan reset, di sini dapat dilihat wire atau kabel dari posisi bit 0 sampai 7 untuk address PC. Untuk 8 ini seperti dibuat string gitu, jadi 0 sampai 8 untuk data RAM, sedangkan untuk opcode, register address A, register address B, dan immediate dibuat bitnya jumlahnya sebanyak 3. Lalu kita definisikan modul dari PC, di mana ada clock, reset, override, yang biasanya kalau nilainya 1 atau 0, lalu ada address in yang bernilai 0000 sebanyak 8 bit, dan address out, di mana nilainya diambil dari address PC. Lalu ada RAM modul, terdapat clock, terdapat write enable atau pensavean instruksi ke dalam memori. Lalu ada address yang diambil dari header PC. Lalu ada data in yang merupakan data yang ini, yang program TXT ini. Lalu ada data out yang nantinya akan berupa data RAM. Data RAM dapat dilihat pada yang ini data RAM yang nantinya akan menjadi inputan untuk instruction decoder. Nah, untuk instruction decodernya tersebut terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama instruction in yang diambil dari output dari data RAM.
lalu opcode, enable dari opcode, lalu ada register address A, nah register address A, lalu ada register address B yang diambil dari register address B, dan pendefinisian nilai immediate yang diambil dari immediate. Lalu kita simulasikan saja langsung. Commits. Add ke wave. Nah, sebelum saya mencontohkan masukannya, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana bentuk dari ketiganya. Program yang tadinya Simple Maps itu bentuknya dapat dilihat seperti ini, di mana terdiri dari program counter, instruction RAM, dan instruction decoder. Di mana clock sebagai inputan, reset sebagai inputan, dan override-nya bernilai 1 bit dengan bilangan 0, dan adder in-nya biasanya 8 bit dengan nilai 000 sebagai awalan. Nah, untuk output dari program counter nanti akan diteruskan kepada address pada RAM instruksi. Terdapat beberapa inputan juga pada instruction memory ini. Yang pertama clock, kedua write enable, yang ketiga data in, dan keempat yang address tadi. Nah, untuk outputnya sendiri terdiri dari satu saja, yaitu data RAM yang bernilai 9 bit yang dijadikan instruction in untuk instruction decoder nantinya. Instruction decoder nantinya akan memecah menjadi opcode, register address A, register address B, dan nilai immediate. Baiklah, langsung saja kita mulai. Di sini clock-nya kita beri nilai 1, dan resetnya juga kita beri nilai 1, dan kita run. Dapat dilihat bahwa hasilnya akan 000. Lalu kita ubah resetnya jadi 0, tidak terjadi apa-apa. Sepertinya saya salah settingan. Ini dapat dilihat bahwa nilai header PC-nya akan bertambah 1, sama seperti program yang dibuat pada mode PC, di mana jika kedua hal ini tidak terpenuhi, maka nilai address akan ditambah dengan 1. Kita lanjutkan lagi. Lihat bahwa ini menjadi 2, 3, ini jadi nilai 4, jadi nilai 5, menjadi nilai 6, ini 7, 1, 2, 3, 7, ini menjadi 8, 9, dan 10. Namun sayangnya pada model SIM saya, nilai dari data RAM, opcode, register address A, register address B, dan immediate-nya tidak keluar. Saya telah mencoba untuk memperbaiki hal tersebut, namun sayangnya sampai sekarang ini nilai tersebut masih belum keluar. Sedangkan yang saya lihat pada model SIM rekan-rekan saya, nilai dari opcode, register address A, register address B, dan immediate-nya keluar. Seharusnya jika ini 00, maka opcode-nya bernilai 000, register address-nya juga 000, dan selebihnya juga 00. Nah, kalau di sini misalnya 0001, maka opcode-nya juga tetap bernilai 000, namun yang membedakan adalah nilai pada register address B dan immediate, karena mereka menggunakan atau mengambil posisi pada bit paling belakang, ya 3 bit paling belakang, sehingga nilainya nanti 001. Begitu juga seterusnya. Lalu nantinya akan ada perbedaan pada data ini, karena di sini nilai register address-nya sudah mulai ada
yaitu 001. Sedangkan nilai opcode, register address B dan immediate-nya tetap 000. Mungkin sekian pemahaman saya terkait contoh prosesor sederhana ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.